Baik, kami perwakilan dari kelompok 2 akan membahas latihan soal pada bab 6 yaitu transaksi entitas induk dan anak dalam lingkup aset tetap. Di sini sudah ada latihan soal yang telah dikirimkan oleh Bu Adel. Sudah ada neraca saldo PTA dan PTB per 31 Desember 2020. Di sini juga terdapat informasi tambahan. Yang pertama yaitu PTA telah melakukan pembelian 90% kepemilikan saham PTB pada 1 Januari 2020 dengan harga Rp360 juta sesuai dengan nilai bukunya. Nilai wajar kepentingan non-pengendali adalah Rp40 juta sama seperti nilai bukunya juga. Yang kedua yaitu selama tahun 2020 PTB melaporkan perolehan laba bersih sebesar 56 juta dan membagikan dividen sebesar 20 juta. Yang ketiga, PTB melakukan pembelian bangunan milik PTA pada 31 Desember 2020 seharga 250 juta. Bangunan tersebut diperoleh PTA pada 1 Januari 2011 pada harga 300 juta. Umur manfaat atas bangunan tersebut diperkirakan 30 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai residu. Informasi yang terakhir yaitu PTB menggunakan bangunan tersebut selama sisa manfaat bangunan yaitu 20 tahun. PTB menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan bangunan tersebut dan memperkirakan nilai sisa bangunan adalah 0. Di sini diminta untuk yang pertama mencatat jurnal yang berkaitan dengan investasi awal PTA terhadap PTB. Yang kedua, membuat tabel perhitungan jurnal eliminasi PTA dan PTB. Yang ketiga, membuat jurnal eliminasi PTA dan PTB. Dan yang terakhir yaitu membuat kertas kerja konsolidasian PTA dan PTB. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mencatat jurnal yang berkaitan dengan investasi awal PTA dan PTB. Tanggal 1 Januari 2020 mencatat pembelian saham PTB yaitu dengan mendebit investasi pada PTB kepada kas sebesar Rp360 juta. Yang kedua, pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat bagian PTA atas laba bersih PTB sebesar kepemilikannya. Tadi laba bersih yang dibagikan yaitu 56 juta dikali kepemilikannya 90%, sehingga mendapat 50.400. Jurnalnya, investasi pada PTB kepada bagian laba atas PTB sebesar 50.400. Jurnal yang ketiga yaitu tanggal 31 Desember 2015 yaitu mencatat bagian atas dividen sebesar kepemilikannya juga. Tadi dividennya 20 juta dikali dengan kepemilikannya yaitu 90%. Jadinya 18 juta. Jurnalnya kas kepada investasi pada PTB sebesar 18 juta. Jurnal yang keempat yaitu tanggal 31 Desember 2015 mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi. Dengan menjurnal bagian laba atas entitas anak kepada investasi pada PTB sebesar 50 juta. Angka 50 juta itu didapat dari mencari keuntungan atas penjualan aset tetap yaitu bangunan yang dibeli oleh PTB dari PTA. Yang pertama yaitu mencari beban penyusutan dari tahun 2011 sampai 2020 dari awal beli hingga penjualan tanggal 31 Desember 2020 yaitu dengan membagi antara harga perolehan bangunan tersebut sebesar 300 juta dibagi dengan umur manfaat yaitu 30 tahun yaitu didapat 10 juta per tahun. Karena sudah digunakan 10 tahun maka 10 juta tersebut dikali dengan 10 tahun didapat hasil 100 juta. Harga perolehan yang pertama yaitu 300 juta dikurangi 100 juta itu jadinya 200 juta sehingga PTA seharusnya menjual bangunan tersebut dengan harga 200 juta tetapi dijual dengan harga 250 juta sehingga PTA mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah tabel perhitungan jurnal eliminasi PTA dan PTB. Di sini dapat dilihat bahwa saldo awal PTA adalah 360 juta rupiah. Ini diperoleh dari
pembelian kepemilikan saham PTB seharga 360 juta rupiah. Lalu kepentingan non-pengendali sebesar 40 juta rupiah. Ini diperoleh dari informasi tambahan bahwa nilai wajar kepentingan non-pengendali adalah 40 juta rupiah. Lalu di sini saham biasa diperoleh dari laporan neraca pada PTB. Saham biasa pada sisi kredit adalah 324 juta rupiah. Lalu saldo laba pada PTB juga terdapat pada laporan neraca, yaitu senilai 76 juta rupiah. Lalu di sini laba bersih PTA adalah 50.400.000. Ini diperoleh dari jurnalnya. Laba bersih awalnya adalah 56 juta rupiah karena kepemilikannya sebesar 90%, maka dikalikan 90%. Diperolehlah 50.400.000 rupiah. Sedangkan kepentingan non-pengendalinya kepemilikannya adalah 10%, sehingga 56 juta dikali 10%. Sehingga diperolehlah 5.600.000 rupiah. Sehingga saldo laba jumlahnya adalah 56 juta rupiah. Di sini dividen PTA senilai 18 juta rupiah. Dividennya adalah 20 juta rupiah. Karena kepemilikannya 90%, maka 20 juta rupiah dikali 90%, sehingga diperolehlah 18 juta rupiah. Sedangkan kepentingan non-pengendalinya dikalikan 10%, sehingga diperolehlah 2 juta rupiah. Dan saldo labanya adalah 20 juta rupiah. Lalu saldo akhir ini diperoleh dari saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen, sehingga diperolehlah 392.400.000 rupiah. Untuk kepentingan non-pengendalinya juga sama. Saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen diperolehlah 43.600.000 rupiah. Untuk saham biasanya 324 juta rupiah. Lalu untuk saldo labanya 112 juta rupiah. Untuk keuntungan belum terrealisasinya 50 juta rupiah. Ini diperoleh dari jurnal untuk mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi. Lalu di sini saldo akhir disesuaikan diperoleh dari saldo akhir dikurangi keuntungan belum terrealisasi, sehingga diperolehlah 342.400.000 rupiah. Lalu untuk bagian laba atas PTB ini diperoleh dari laba bersih sebesar 50.400.000 rupiah dikurangi keuntungan belum terrealisasi, sehingga diperolehlah bagian laba atas PTB sebesar 400.000 rupiah. Setelah membuat tabel perhitungan jurnal eliminasi PTA dan PTB, kemudian membuat jurnal eliminasi PTA dan PTB. Jurnal yang pertama, debit saham biasa 324 juta, debit saldo laba 76 juta, debit bagian laba atas PTB 400.000, debit bagian laba kepentingan non-pengendali 5.600.000, kredit dividen diumumkan 20 juta, kredit investasi pada PTB 342.400.000, kredit kepentingan non-pengendali 43.600.000. Jurnal ini mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PTB. Jurnal yang selanjutnya yaitu debit keuntungan penjualan bangunan 50 juta didapatkan dari keuntungan yang belum terrealisasi. Debit bangunan 50 juta, kemudian akumulasi kredit 100 juta, didapatkan dari harga perolehan 300 juta dibagi dengan
umur manfaat yaitu 30 tahun sehingga hasilnya 10 juta. 10 juta kemudian dikalikan dengan 10 tahun sehingga akumulasi penyusutannya menjadi 100 juta. Jurnal ini mengeliminasi penjualan bangunan antara PTA dan PTB. Setelah membuat jurnal eliminasi PTA atas PTB, kemudian akan membuat kertas kerja konsolidasian pada tahun 2020. Di sini kertas kerja konsolidasian berisi laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Di dalam laporan laba rugi, terdapat akun penjualan untuk PTA bernilai 239.700 dan PTB bernilai 180 juta. Pada beban pokok penjualan, PTA bernilai 140 juta, PTB 95 juta. Pada beban penyusutan dan amortisasi, PTA bernilai 25 juta dan PTB 20 juta. Untuk beban lain-lain, PTA bernilai 15 juta dan PTB bernilai 9 juta. Pada bagian laba dari entitas anak, PTA bernilai 400 juta. Di sini PTB tidak mempunyai nilai karena laba didapatkan oleh entitas induk. Karena entitas induk yang menjual pada entitas anak. Untuk keuntungan penjualan bangunan, PTA mempunyai nilai 50 juta karena PTA telah menjual kepada PTB sehingga PTA mendapatkan keuntungan. Sehingga total laba bersih konsolidasian pada PTA bernilai 110 juta 100 dan PTB 56 juta. Setelah laporan laba rugi yaitu laporan perubahan saldo laba. Untuk yang pertama, akun yang pertama yaitu saldo laba awal. PTA mempunyai nilai 176.300 juta dan PTB 76 juta. Laba bersih PTA didapatkan dari laba bersih konsolidasian hasil dari laporan laba rugi yaitu 100 dan PTB 56 juta. Dikurangi dengan dividen diumumkan yang didapatkan dari jurnal investasi antara PTB pada PTA, yaitu yang PTA mendapatkan nilai 75 juta dan PTB mendapatkan nilai 20 juta, sehingga total dari saldo laba akhir untuk PTA yaitu 211.400 juta dan PTB 112 juta. Yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu akun kas, PTA mempunyai nilai 299 juta dan PTB mempunyai nilai 57 juta. Yang kedua yaitu piutang, yang PTA mempunyai nilai 600 juta dan PTB 300 juta. Ketiga yaitu persediaan, PTA mempunyai nilai 265 juta dan PTB 85 juta. Investasi pada PTB, PTA mempunyai nilai 342 juta 400. Karena investasi tersebut dilakukan oleh PTA kepada PTB sehingga yang mendapatkan perolehan yaitu PTA. Tanah untuk PTA mempunyai nilai 180 juta dan PTB 174 juta. Bangunan dan peralatan PTA mempunyai nilai 450 juta dan PTB 140 juta. Akumulasi penyusutan PTA mempunyai nilai 200 juta dan PTB mempunyai nilai 65 juta. Sehingga total aset dari PTA yaitu mempunyai total 1.936.400 dan PTB 691 juta. Untuk liabilitas dan ekuitas, yang pertama yaitu utang. PTA mempunyai nilai utang yaitu 850 juta dan PTB 255 juta. Saham biasa PTA mempunyai nilai 875 juta dan PTB 324 juta. Untuk saldo laba, PTA dan PTB diambilkan dari total seluruhan dari laporan perubahan saldo laba, yaitu untuk PTA 211.400 juta dan PTB 112 juta. Sehingga total dari liabilitas dan ekuitas PTA sebesar 1.936.400 dan PTB 691 juta. Setelah memasukkan nilai dari neraca saldo, kemudian akan mencatat di kertas kerja konsolidasian pada jurnal eliminasi. Di sini pada laporan laba rugi, pencatatan jurnal eliminasi didapatkan dari
bagian laba dari entitas anak pada bagian debit sebesar 400 juta, keuntungan penjualan bangunan pada bagian debit sebesar 50 juta, sehingga laba bersih konsolidasian pada bagian debit bernilai 50.400.000. Kemudian pada jurnal eliminasi terdapat tambahan akun pada laporan laba rugi, yaitu akun bagian laba kepentingan pengendali yang mempunyai nilai 5.600.000 pada bagian debit, sehingga total laporan laba rugi atau yang disebut dengan bagian induk atas laba bersih pada bagian debit yaitu sebesar 56 juta. Kemudian pada bagian laporan perubahan saldo laba pada akun saldo laba awal, bagian debit mempunyai dituliskan jurnal eliminasi 76 juta dan laba bersih yang didapatkan dari laporan laba rugi sebesar 56 juta. Kemudian dikurangi dengan dividen diumumkan ditulis pada bagian kredit sebesar 20 juta. Sehingga pada total dari laporan perubahan saldo laba bagian debit sebesar 132 juta dan pada bagian kredit sebesar 20 juta. Pada laporan posisi keuangan, untuk akun investasi pada PTB mempunyai jurnal eliminasi pada bagian kredit sebesar 342.400.000, terus bangunan dan peralatan pada bagian debit sebesar 50 juta dan akumulasi penyusutan yang didapatkan pada bagian kredit sebesar 100 juta, sehingga total aset pada laporan posisi keuangan bagian debit sebesar 50 juta dan pada bagian kredit sebesar 442.400.000. Untuk bagian liabilitas dan ekuitas pada akun saham biasa bagian debit terdapat tambahan jurnal eliminasi sebesar 324 juta pada bagian saldo laba yang didapatkan dari total laporan perubahan saldo laba bagian debit sebesar 132 juta dan pada bagian kredit sebesar 20 juta. Kemudian ditulis pada akun laporan posisi keuangan bagian liabilitas dan ekuitas terdapat tambahan kepentingan non pengendali juga, yaitu yang bernilai 43.600.000 pada bagian kredit, sehingga total liabilitas dan ekuitas pada bagian debit bernilai 456 juta dan pada bagian kredit yaitu 63.600.000. Setelah membuat pencatatan pada jurnal eliminasi, kemudian akan masukkan nilai konsolidasian. Nilai konsolidasian ini yaitu total dari neraca saldo dengan jurnal eliminasi, sehingga total dari penjualan yaitu 419.700.000, beban pokok penjualan 235 juta, beban penyusunan amortisasi senilai 45 juta, beban lain-lain senilai 24 juta. Bagian laba entitas anak kosong karena PTA dan atas PTA dan jurnal eliminasi telah dikurangkan. Untuk keuntungan penjualan dan bangunan juga kosong, sehingga nilai dari laba bersih konsolidasian yaitu 115.700.000. Kemudian mendapat tambahan bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 5.600.000, sehingga total bagian induk atas laba bersih menjadi berkurang sebesar 110.100.000. Pada laporan saldo laba konsolidasiannya yaitu saldo laba awal senilai 176.300.000, laba bersih senilai 10.100.000, dividen diumumkan senilai 75 juta, sehingga total konsolidasian dari saldo laba akhir yaitu 211.400.000. Pada laporan posisi keuangan kas konsolidasiannya senilai 356, piutang senilai 900 juta, persediaan senilai 360 juta,
investasi pada PTB habis tanah senilai 354 juta, bangunan dan peralatan senilai 640 juta, dan akumulasi penyusutan senilai 365 juta. Sehingga total aset konsolidasian senilai 2.235 juta. Pada liabilitas dan ekuitas, untuk utang nilai konsolidasiannya yaitu 1.105 juta, saham biasa senilai 875 juta, saldo laba 211.400 juta, dan kepentingan non pengendaliannya sebesar 43.600, sehingga total liabilitas dan ekuitas pada konsolidasian senilai 2.235 juta. Sekian penjelasan soal dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.